kita berada di Wadi Kumran, tempat di mana awal tahun 1947 kira-kira di bulan Mei itu ditemukan sebuah penemuan arkeologi yang spektakuler. Hampir seluruh Alkitab Perjanjian Lama kecuali kitab Ester. Tadi Syafi sudah menjelaskan ini adalah gua keempat. Gua keempat itu awal penemuan itu tahun 1947 itu antara lain ditemukan kitab Nabi Yesaya yang tadi kita lihat contohnya di Museum Israel, itu panjangnya 731 cm dan lebarnya 31 cm. Ada juga yang namanya Peser Habakuk, yaitu tafsiran kitab Nabi Habakuk. Lalu Hudayot, Mazmur Pujian. Lalu ada naskah lagi yang dikenal sebagai Sefer Milkamah bini Urwe bini Husek, yang artinya naskah peperangan antara anak-anak gelap dan anak-anak terang. Tapi dari hasil semua temuan itu menunjukkan bahwa pertama, keakuratan Alkitab dibuktikan karena ini naskah tertua. Sebelumnya itu kita punya naskah yang paling tua, itu namanya naskah Masoretik, itu dari abad 10 setelah Masehi. Dengan ditemukannya naskah Laut Mati Tedeksis, kita punya naskah yang lebih tua 1000 tahun dari abad ke-10. Nah, itulah menjadi mujizat terbesar di abad 20 katanya, karena temuan yang spektakuler. Nah, contoh-contoh varian teks itu tentu ada ya. Misalnya dalam Yesaya 53 ayat 9 itu kalau Anda membaca di terjemahan baru, dia menempatkan kuburnya di antara para penjahat dan matinya di antara orang-orang kaya misalnya. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dan menempatkan makamnya di antara orang kaya. Mana yang benar, matinya atau makamnya? Ternyata dalam bahasa aslinya itu kata bemoto. Kalau dipahami kata B ini sebagai awalan, maka dengan mot itu artinya maut, matinya. Tapi kalau bemoto itu dilihat sebagai satu kesatuan, maka itunya tempat yang tinggi yang biasanya diartikan makam. Ini seperti kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia ya, biasanya kita mengatakan berapa lama kira-kira kita sampai di Kumran? Ya kira-kira 2 jaman lah. 2 jam itu di situ artinya akhiran, kira-kira 2 jam. Tapi kalau Anda pahami sekilas kira-kira 2 jaman, zaman Belanda, zaman Jepang, zaman Republik, kata jaman itu artinya kira-kira 2 jam lah kira-kira ya. Tapi kalau dipahami zaman sebagai satu kesatuan, itu masa yang panjang. Nah, contoh seperti ini banyak dalam varian teks kitab suci. Yang kedua, kita akan membahas apa relevansi penemuan naskah Laut Mati dalam konteks studi kitab suci. Adalah Alkitab itu dibuktikan tidak ada pemalsuan selama ribuan tahun. Jadi kita tidak hanya bicara tentang spekulasi-spekulasi ya. Ya, di Indonesia sekarang ini beritanya kan luar biasa, tapi tadi saya bilang ayat Alkitab mengatakan pembicara pertama itu nampaknya benar, lalu datanglah orang lain untuk menyelidiki perkaranya. Nah, kita sekarang datang ke tanah suci, tuduhan Alkitab dipalsukan, tuduhan Alkitab sudah direvisi, ada banyak versi-versi. Di sini versi terjemahan King James Version, American Standard Version, itu terjemahan, bukan teks asli. Nah, teks aslinya kita buktikan sendiri, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Lalu yang berikutnya juga dikaitkan dengan Paulus pencipta agama Kristen. Padahal teori ini adalah teori spekulatif yang muncul di abad 19. Sejak namanya Ferdinand Baur membuat teori bahwa Paulus yang dikenal Pauline Christianity, ya, kekristenan Paulus dipertentangkan dengan Petrinian Christianity, kekristenan Petrus yang Yahudi, kekristenan Paulus yang Yunani. Lalu Yohanes ini merupakan penyeimbang antara keduanya, dan teori-teori ini ternyata batal. Lebih-lebih ketika ditemukannya naskah-naskah yang disebut Apostolic Fathers, tulisan dari murid-murid para rasul, sekarang ini masih ada. Tidak ada jejak pertentangan antara Petrus dengan Paulus, antara Yakobus dengan Paulus, itu tidak ada. Kemudian penemuan arkeologi. Jadi dulu orang membuat teori Pauluslah yang menciptakan doktrin Yesus anak Allah. Orang Yahudi sendiri sampai sekarang kan tidak percaya kalau Mesias itu adalah sosok ilahi yang datang, kan seperti itu ya. Tapi ternyata di salah satu gua 4 itu, selain naskah-naskah Biblika, naskah-naskah Alkitab, juga ditemukan naskah yang dikenal semacam tafsir Alkitab. Di sini tafsir kitab Nabi Daniel ditemukan di gua keempat, ya, gua yang kita lihat ini.
kodenya 4Hi246 pada kolom kedua. Jadi tadi Syafir menjelaskan bahwa yang mendirikan komunitas ini namanya orang-orang Esseni. Jadi menurut Josephus di sejarah abad pertama ada sekte Parisi, ada sekte Esseni, dan ada sekte Saduki. Nah di Alkitab Perjanjian Baru yang muncul hanya dua, yaitu Saduki dan Parisi, karena orang-orang Esseni itu dia memencilkan diri, membawa para pengikutnya datang ke sini yang dipimpin oleh Moreh Hasedek, guru kebenaran, atau Moreh Hayakat, guru paguyuban. Nah di dalam gua keempat 4Hi246 kolom kedua baris pertama, Mesias yang ditunggu-tunggu orang Esseni itu adalah Mesias ilahi yang disebut anak Allah. Dikatakan di sana dalam bahasa Aramaik, Bereh di El Yetamar Ubar Elyon Yikroneh. Mereka akan menyebut anak Allah dan mereka akan memanggilnya anak Allah yang maha tinggi. Bandingkan dengan berita malaikat di dalam Lukas pasal 35 bahwa Yesus itu akan disebut anak Allah dan anak Allah yang maha tinggi. Lalu pada baris kelima dari kolom kedua 4Hi246 itu juga dikatakan Malkuteh, Malkut Olam, kerajaannya adalah kerajaan kekal, persis dengan yang ditulis dalam Injil Lukas, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, yang kemudian kita lantunkan, kita baca di setiap pengakuan iman kita. Yang kedua, pandangan seolah-olah Paulus itu membatalkan hukum Taurat, itu juga tidak benar. Paulus mengatakan adakah hukum Taurat dibatalkan? Tidak. Kristus adalah kegenapan Taurat. Jadi kita dengan orang Yahudi yang sekarang ini kan Yahudi hasil reformasi sejak runtuhnya Bait Suci yang kedua. Jadi mulai dari Rabi Yohanan bin Sakai, kemudian ada Rabi Akiba di abad kedua, Rabi Mair, dan seterusnya. Baru kemudian Talmud itu dibukukan, Misnah dibukukan. Tapi dari situ kita melihat bahwa kekristenan itu sama tuanya dengan Yahudi. Karena kekristenan yang disebut Nosrim, orang-orang Kristen yang berasal dari Yerusalem itu memelihara hukum Taurat. Makanya kalau orang Yahudi Parisi menyebut sebagai penafsir Taurat, orang Esseni menyebut OCH Taurat, pelaku Taurat, kemudian orang Samaria yang lebih kuno lagi menyebut Somer HaTorah sebagai penjaga Taurat, maka orang Kristen percaya Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Dan kalau membaca teks mesti lengkap ya. Yesus mengatakan, jangan kamu sangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Satu titik pun, satu iot, itu huruf terkecil dari hukum Ibrani, tidak dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Sebelum semua terjadi adalah penggenapannya. Dan ini paralel dengan apa yang dikatakan Paulus sebagai penggenap hukum Taurat. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 15 misalnya dikatakan bahwa dengan matinya maka hukum yang berbentuk ketentuan yang diajarkan, didoktrinkan itu telah dinyatakan tidak relevan. Dalam teks bahasa aslinya adalah honomon, ton entelon, ya, dogmasin katargesas. Artinya apa? Bukan hukum Taurat yang dibatalkan, tapi kalau kita melihat hukumnya orang Yahudi, ya misalnya Ulangan pasal 6 ayat 20 itu dikatakan begini, apabila anak-anakmu bertanya ha edot viha hukim viha mispatim siwah adunai elohenu ethem, apabila mereka bertanya peringatan-peringatan apa, ketentuan-ketentuan apa, dan peraturan-peraturan apa yang diberikan oleh Tuhan Allah kita kepada kalian, maka kita harus menjawab, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada tiga klasifikasi. Yang pertama hak edot. Edot itu hukum peringatan. Misalnya Sabat itu hukum peringatan. Jangan makan daging di sendi pangkal paha, itu memperingati peristiwa Yakub, itu peringatan. Kemudian jangan makan anak kambing bersama susu induknya, itu hukum peringatan supaya Israel tidak menyerupai bangsa Kanaan yang memuja dewi kesuburan yang namanya Asyerah. Maka dikatakan simbolnya makan daging bersama susu induknya. Maka di Israel ada KFC atau ada McD yang warnanya biru, biasanya tertulis kosher, itu bisa dimakan orang Yahudi, artinya halal kalau bahasa Arabnya. Tapi kalau lo kosher warnanya merah, itu nggak boleh dimakan sama Yahudi, tapi boleh dimakan non Yahudi. Kenapa? Karena ada
cheeseburger, di mana daging dimasak bersama keju dan susu, itu tidak boleh. Dan itu tidak berlaku bagi kita yang orang Batak, kita yang orang Sunda, kita yang orang Islam, kita yang orang Hindu, tidak berlaku. Yang kedua yang disebut hukim itu imamat pasal 11, jangan makan babi, urutan keempat. Tapi onta juga tidak boleh, malah urutan pertama, apalagi kencingnya diminum, tidak boleh. Kelinci tidak boleh dimakan, kemudian pelanduk nggak boleh dimakan, baru babi nggak boleh dimakan. Jadi artinya yang tidak makan babi di Indonesia jangan merasa sok lebih Taurat ketimbang hukum Taurat, karena mereka masih makan cumi-cumi, masih makan onta, bahkan kelompok tertentu di negara Arab kencing onta diminum, itu tidak boleh bagi orang Yahudi. Itu termasuk hukum yang namanya hukim, imamat pasal 11. Dan yang ketiga baru yang namanya mispatim. Mispatim itu hukum universal yang berlaku bagi segala bangsa, segala agama, termasuk tidak boleh mencuri, membunuh, berzina, bersaksi dusta. Itu hukum yang bersifat universal. Lah yang disebut ketar gesas tidak berlaku itu bukan hukum Tauratnya. Yang tidak berlaku itu adalah hukum dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang didoktrinkan, yang dipaksakan. Itu yang tidak relevan karena menjadi tembok pemisah antara Yahudi dan Kristen. Tadi waktu kita jalan ke Qumran, itu ada traktat-traktat yang ditempel di tembok-tembok. Itu antara lain hukum Nuh, 7 hukum Nuh. Itulah yang berlaku bagi kita yang bukan Yahudi, yang disebut oleh Talmud, ya, traktat Sanhedrin 56a disebutkan sebagai Sefa Misfot bin Noah, 7 hukum bagi anak-anak Nuh. Jadi selain Yahudi, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau Batak, mau Minahasa, mau Jawa, itu tidak berlaku hukum Taurat. Jadi berlaku hukum Nuh. 1, larangan abodah zarah, larangan menyembah berhala. 2, larangan untuk menista Tuhan, kelilat Hashem. 3, larangan untuk melakukan percabulan perzinahan, yaitu gilui arayot. 4, gesol, tindakan kekerasan, termasuk yang namanya merampok, mencuri. Yang berikutnya sefikut damim, yaitu pertumpahan darah. Dan efer min hakai, memakan binatang yang mati dicekik. Dan untuk menegakkan 6 hukum ini dalam traktat Sanhedrin harus diadakan yang namanya dinin, yaitu mahkamah yang adil. Itu hukum yang berlaku bagi non-Yahudi. Jadi tuduhan bahwa Paulus telah membatalkan hukum Taurat itu tuduhan basi, tidak betul. Misalnya Paulus, kenapa Paulus melarang orang sunat? Di Galatia pasal 5 ya ayat 2 kalau tidak salah, dicek sendiri. Di sana dikatakan bahwa kalau kamu menyunatkan dirimu, aku Paulus berkata, maka Kristus tidak berguna bagi kamu. Kenapa? Karena kalau sunat itu dipahami sebagai sunat yang bersifat syar'i, yang bersifat ketentuan hukum, itu tidak berlaku bagi non-Yahudi. Dan dalam konteksnya Galatia pasal 5 sedikit ragi akan mengkelamirkan seluruh adonan, karena kasusnya Titus. Titus adalah orang Yunani. Sejak kapan orang Yunani diwajibkan hukum sunat? Tetapi bagi Timotius yang ibunya Yahudi dan ibunya Yahudi dan bapaknya Yunani, dalam Kisah Rasul 16 ayat 1-3, Paulus mau menyunatkan dia. Jadi Paulus tidak pernah membatalkan apapun dari hukum Taurat. Tapi sejak Kisah Rasul pasal 2, memang ada orang-orang Farisi yang bertobat menjadi Kristen, mau memaksakan hukum Taurat itu kepada orang yang anggota gereja yang bukan Yahudi, dan itu menyalahi aturan. Termasuk sampai sekarang Anda tiba di Tanah Suci, kita bisa melihat bagaimana ada traktat-traktat tadi menjelang masuk ke Qumran. Kalau Anda lihat di tebing-tebing bukit itu 7 hukum Nuh dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Dan itu cara untuk memperoleh perdamaian sejati. Salam toleransi dari Tanah Suci kepada teman-teman yang ada di Indonesia, di tanah air. Inilah kira-kira kondisi yang sebenarnya di Tanah Suci. Di sini jauh dari perang, ya perangnya masih jauh, tapi kita sini adalah orang yang datang ke sini melihat dari dekat apa yang terjadi. Jadi apa yang dikatakan dalam Amsal 18 ayat 17, pembicara pertama dalam sebuah pertikaian nampaknya benar, tapi datanglah orang lain untuk menyelidiki perkara. Tidak adalah orang yang berbahagia karena datang langsung melihat perkaranya, ternyata tidak seheboh yang kita lihat di Indonesia. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum. Amin.